Assalamualaikum, Wilujeng Tepang, salam jumpa teman-teman. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan jangan lupa selalu bersyukur. Kembali kita berbagi pengalaman dan pelajaran hidup melalui kisah-kisah yang dialami atau diceritakan kembali oleh narasumber. Mudah-mudahan bermanfaat, guys. Kisah kali ini dikirimkan oleh seorang guru les yang menceritakan kejadian yang dialami oleh temannya. Mohon maaf, nama tokohnya semua disamarkan. Keluarga Pak Hadi baru menempati rumah dinas di luar kota. Beliau ditugaskan di daerah yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Sudah beberapa kali mereka sekeluarga harus pindah untuk alasan pekerjaan. Sebenarnya, jarak antara rumah dinas tersebut dengan pusat keramaian hanya sekitar 15 menit berkendaraan motor. Keluarga Pak Hadi berjumlah 4 orang. Pak Hadi dengan istrinya dengan 2 orang anak, yaitu Isti dan Santo. Lalu ada Vina, keponakan Pak Hadi, yang ikut dengan keluarga mereka sejak lulus SMK 3 tahun lalu. Ia berniat meneruskan pendidikannya sambil bekerja. Tetapi akhirnya Vina lebih memilih bekerja dulu ketimbang menjalankan keduanya bersamaan. Nah, saat kejadian ini terjadi, Vina sudah bekerja selama 2 tahun di sebuah tabloid wanita sebagai tim kreator. Ibu Vina adalah adik Pak Hadi yang tinggal di luar Pulau Jawa. Minggu pagi itu adalah hari pertama keluarga Pak Hadi mulai menempati rumah dinas. Kesan pertama mereka ketika baru turun dari mobil adalah rumah yang nyaman dan sejuk, dengan halaman rumput hijau yang cukup luas dan asri. Ketika baru memasuki rumah, semuanya kelihatan bersih dan tertata rapi. Perabotan yang ada di dalamnya tidak ada yang kotor dan berdebu. Pengurus rumah rupanya sudah diberitahu kalau hari itu penghuni baru rumah dinas itu akan datang dan akan langsung menempatinya. 10 menit kemudian, seorang lelaki setengah baya yang mengenakan peci hitam lusuh datang menghampiri Pak Hadi dan memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Oman. Saya yang bertugas mengurus di rumah dinas ini. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Mereka menjawab salam Pak Oman. Lalu Pak Hadi meminta agar Pak Oman membantu membawakan barang-barang mereka masuk ke dalam rumah dan langsung merapikannya. Pekerjaan beres-beres selesai tepat tengah hari. Lalu Pak Hadi mengajak Pak Oman untuk makan siang bersama sambil mereka mengobrol. Sambil makan siang, Pak Oman bercerita kalau ia dan istrinya adalah penduduk asli di daerah itu. Sehari-hari ia hanya menggarap kebun peninggalan almarhum ayahnya. Di kebun itu ia menanam pohon pisang, jagung, singkong, dan lain-lain. Hasil kebunnya ia bawa sendiri ke pasar untuk dijual. Ketika Pak Oman pamit pulang, Pak Hadi memberikan amplop berisi uang dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Oman. Pak Oman kelihatan ragu-ragu menerima amplop tersebut, tetapi Pak Hadi memaksa. Berkali-kali Pak Oman mengucapkan terima kasih, lalu beliau pamit pulang. Malam hari selepas sholat maghrib, mereka mengobrol di ruang keluarga sambil menonton TV. Tidak lama,
Satu persatu dari mereka masuk ke kamar masing-masing. Kamar tidur utama yang ditempati Pak Hadi dan istrinya. Lalu ada kamar kedua ditempati oleh Isti dan Vina. Kemudian kamar belakang ditempati oleh kamar tidur Santo. Sejam kemudian mereka semua sudah tertidur lelap. Di kamar mandi, di rumah itu ada 2 kamar mandi. Kamar mandi utama letaknya di sebelah kamar tidur utama, dan yang ukurannya lebih kecil terletak tepat di sebelah kamar tidur Santo, yaitu di bagian belakang. Nah, rupanya malam itu ada yang lupa mematikan keran air. Airnya terus mengalir deras dari mulut keran dari dalam kamar mandi. Isti yang mendengar suara berisik dari keran air itu, ia keluar kamar untuk menutup. Dilihatnya Santo masih duduk di depan layar televisi sambil memegang gelas berisi kopi susu. "Tok, lu lupa nutup keran. Berisik tahu," seru Isti kepada adiknya. Adiknya hanya menganggukkan kepalanya, lalu menonton TV lagi. Nah, bergegas Isti menuju kamar untuk melanjutkan tidurnya. Saat itu jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Tidak terasa sudah 1 minggu keluarga Pak Hadi tinggal di sana, di rumah dinas yang baru. Mereka bertemu di meja makan saat makan malam, lalu dilanjutkan dengan berkumpul di ruang keluarga, menonton TV sambil mengobrol. Saat itu Vina sedang keluar kota untuk urusan pekerjaan. 2 atau 3 hari lagi dia akan kembali. Saat itu HP Pak Hadi berdering. Terdengar suara Vina. Setelah menyalakan tombol loudspeaker agar semua mendengarkan suara Vina, mereka berbincang-bincang sekitar 5 menit diselingi suara Vina yang terdengar bahagia. Sesekali Isti dan Santo menyelingi pembicaraan itu. Tiba-tiba terdengar keganjilan di akhir pembicaraan lewat telepon itu. Suara Vina tiba-tiba berubah kasar dan ia tertawa terbahak-bahak. Semua yang mendengarkan percakapan itu tiba-tiba merinding. Mereka saling menatap. Pak Hadi memanggil berulang-ulang, Vina. Tapi yang terdengar hanya suara tawa panjang Vina yang terbahak-bahak. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Pak Hadi menutup teleponnya. Anak dan istrinya memperhatikan semua kejadian itu. Mereka mendengarkan percakapan itu dengan jelas. Dengan segera, Pak Hadi menelpon ayah dan ibu Vina. Dan ternyata mereka pernah dihubungi Vina 2 hari sebelumnya dan tidak ada hal ganjil apapun sampai akhir pembicaraan mereka dengan Vina. Mereka kemudian meminta Pak Hadi untuk menghubungi kantor tempat Vina bekerja dan juga teman-temannya untuk mencari tahu keberadaan anak mereka Vina. Pak Hadi berharap Vina menelpon lagi, tetapi tidak pernah ada telepon dari Vina. Bahkan sudah lewat 2 hari dari hari kepulangannya, Vina belum juga muncul. Semua orang yang kira-kira kenal dengan Vina sudah dihubungi, tetapi hasilnya nihil. Dari kantor tempat Vina bekerja didapatkan kabar bahwa di hari ketika Vina terakhir menelepon Pak Hadi adalah hari kepulangan Vina.
Seluruh keluarga panik. Mereka juga melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Polisi segera melakukan pencarian. Beberapa personilnya memeriksa kamar Isti yang ditempati bersama Vina. Mereka mengambil beberapa foto Vina dan mengambil beberapa barang milik Vina yang bisa membantu, yang bisa dijadikan petunjuk. Malam hari ketika hendak tidur, tiba-tiba istri menjerit ketakutan. Keluarganya berlari mendapati istri sedang jongkok di sudut kamar sambil memegangi jaket coklat muda yang kelihatannya basah. Istri lalu bercerita, hari di mana Vina akan pergi bekerja keluar kota, ia membantu memasukkan pakaian yang akan dibawa Vina ke dalam traveling bag-nya. Lalu Vina meminjam jaket Isti dan langsung dipakai. Jaket coklat muda yang sekarang dipegang Isti dalam kondisi basah. Akhirnya ayah dan ibu Vina datang dari luar pulau. Mereka bersama Pak Hadi dan istrinya mendatangi seorang paranormal. Mereka menceritakan kejadian mengenai hilangnya Vina dan jaket coklat muda yang dipakai Vina. Saat itu, tiba-tiba sudah ada di kamarnya dalam kondisi basah. Jaket itu kemudian diperlihatkan kepada paranormal itu. Jelas sekali kekhawatiran seluruh anggota keluarga dengan kejadian itu. Paranormal mendengarkan dengan baik, lalu menyuruh ibunya Vina menutup matanya dan telinganya selama beberapa menit. Lalu paranormal itu bertanya kepada ibunya Vina, apakah ibu mendengar suara atau melihat anak ibu? Ternyata ibu Vina mendengarkan suara anaknya dan melihat anaknya itu sedang mandi di kamar mandi. Tetapi suara yang didengarnya hanya samar-samar. Suara Vina yang didengar ibunya seperti sedang berbicara dengan seseorang. Ibunya juga melihat anaknya sedang mandi. Tapi ia juga tidak yakin itu Vina atau bukan. Paranormal hanya memberikan pesan agar mencopot cermin yang tergantung di setiap kamar mandi, lalu menggantungkan kaligrafi bertuliskan doa ketika memasuki kamar mandi di depan setiap pintu kamar mandi. Dan menyuruh ibunya Vina membuatkan susu coklat kesukaan Vina, lalu menaruhnya di meja kamar Vina menjelang waktu Isya. Dan harus menyuruh Vina untuk meminumnya. Mereka semua dibuat bingung dengan perintah-perintah paranormal tersebut. Karena beliau tidak memberikan penjelasan apapun. Dan ketika akan pulang, beliau meminta satu foto Vina ditinggalkan untuk keperluan selanjutnya. Dan paranormal itu hanya berpesan untuk memperbanyak doa dan selalu berpikiran positif. Sudah 3 kali ibunya Vina membuatkan susu coklat kesukaan putrinya itu. Artinya, sudah 3 malam sejak mereka mendatangi paranormal itu. Tetapi tidak ada kabar baik dari siapapun mengenai keberadaan Vina. Rumah keluarga Pak Hadi layaknya rumah duka. Banyak teman, kenalan, dan saudara berdatangan mengungkapkan keprihatinan mereka. Berita hilangnya Vina tersebar luas karena sudah banyak dipasang
poster foto Vina dan berita pencariannya. Suasana rumah terasa aneh dan mencekam. Kejadian yang di luar nalar sering terjadi dan dialami Santo sepulang mereka dari rumah paranormal. Seperti kejadian bangun tidur. Tiba-tiba di sekitar mata Santo terlihat biru seperti luka lebam dan terasa sakit. Santo yang sering terbangun karena mendengar suara keran yang tiba-tiba terbuka dan bunyi-bunyi berisik lewat tengah malam. Dan seringkali ia seperti didorong lalu jatuh di depan kamar mandi. Pernah juga ia mencari-cari HP seharian dan ternyata HP itu ada di kolong tempat tidurnya. Selalu saja Santo yang mengalami hal-hal buruk di rumah itu. Di malam keempat, ketika akan menaruh susu coklat di meja kamar Vina, ibunya Vina terpeleset hingga jatuh terlentang. Ternyata lantai yang ia injak basah. Dan ketika ia akan mengambil kain pel di kamar mandi, ia menjerit sangat keras, membuat seisi rumah berlari menghampirinya. Betapa terkejut ibunya mendapati anaknya yang dicari-carinya sedang terdiam, bengong dengan pakaian yang basah kuyup. Pandangannya kosong menatap ibunya dengan tubuh yang membiru dan menggigil kedinginan. Dengan segera, ia tuntun anaknya ke kamar untuk diganti pakaiannya. Seluruh anggota keluarga kaget dengan munculnya Vina di kamar mandi. Padahal mereka sudah mencari Vina kemana-mana dengan radius yang lumayan jauh. Dibantu juga dari pihak kepolisian, tetapi sudah lebih dari seminggu tidak ada hasilnya. Dan sekarang Vina tiba-tiba ditemukan di dalam kamar mandi. Mustahil ya. Dalam penanganan paranormal, Vina mendapatkan perawatan mental spiritual, didukung oleh seluruh anggota keluarga. Kondisinya pulih dalam beberapa hari. Cerita yang didapat dari pengalaman yang dialami Vina, ia bercerita ketika ia menelepon Pak Hadi, sebenarnya ia mengabarkan kepulangannya hari itu. Tetapi apa yang didengar Pak Hadi sekeluarga jauh berbeda sekali dan sangat ganjil. Menurut Vina, kurang lebih 5 jam kemudian, ia sudah sampai di rumah. Menurut keterangan Vina, pintu rumah tidak dikunci dan tidak ada siapapun di dalam rumah saat itu. Ia langsung masuk ke kamar mandi karena dalam perjalanan ia menahan buang air kecil. Tetapi ketika ia masuk ke dalam kamar mandi, ia malah seperti ditarik tangannya dan tiba-tiba ia sudah berada di dalam rumah kecil yang menyenangkan dan membuatnya betah di sana. Ada seorang lelaki muda tampan yang selalu menemaninya selama Vina di rumah itu. Sampai Vina mendengar suara ibunya yang memanggil-manggil dan menyuruhnya meminum susu coklat kesukaannya. Ia mulai mencari pintu untuk keluar dari rumah dan berhasil kembali. Dan Vina hanya merasa itu terjadi hanya beberapa jam saja berada di rumah itu. Padahal kenyataannya sudah lebih dari 1 minggu Vina menghilang.
Dari penjelasan Pak Oman didapatkan keterangan bahwa dulunya rumah dinas itu pernah diisi sepasang pengantin baru yang suaminya dipindah tugaskan ke daerah itu. Baru sebulan di situ, sang istri kabur bersama kekasihnya dengan membawa mobil dan surat-surat berharga milik suaminya. Sang suami kecewa dan frustasi. Mayatnya ditemukan tergeletak di depan pintu kamar mandi dengan kondisi mengenaskan. Ia meminum cairan pembasmi serangga. Mungkin ini hanya dugaan saja. Arwah sang suami mencari sosok istri dari setiap wanita muda yang tinggal di rumah dinas itu. Dan ia membenci lelaki muda karena istrinya sudah kabur bersama lelaki lain. Oke guys, ketika kita dalam ujian, yang harus kita lakukan adalah ikhtiar, sabar, dan bertawakal. Dan jangan pernah meninggalkan Allah. Oke, jangan lupa subscribe dan like, berikan komen yang positif, silahkan bagikan jika bermanfaat. Assalamualaikum.